Kalau iya. mereka macam-macam, teriak aja, maling, tetangga pada hadir, kabur mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita bayar, kita blokir nomor pinjol tuh. Oh kan sudah blokir, mereka bisa menghubungin atasan kita, bisa menghubungin teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Itu konsekuensi. Gitu ya. Maka jalanilah saja. Tapi insya Allah, ya, insya Allah akan ada waktunya itu stop. Ya. Intinya, bagaimana caranya supaya mereka pinjol ini tidak bisa menghubungi kita. Nah, nanti kan ada waktu kadaluarsanya. Seakan-akan diputihkan bahasanya. Ya sudah, gitu loh. Nggak akan ditagih lagi. Nggak akan ditagih lagi. Nah, mungkin mereka, ada pinjol yang memang bekerja sama dengan DC di lapangan. Sekarang kan ada tuh DC lapangannya yang datang ke rumah, bla bla bla. Kita hadapin saja, nggak usah takut. Mereka secara hukum positif di Indonesia itu tidak kuat. Apalagi secara hukum agama itu nggak boleh. Kalau ada yang datang DC, ya, ada sendok dapur saja yang diambil oleh DC, itu pidana, nggak boleh. Apalagi dia misalkan mau ngambil rumah, ngambil mobil dan ini, nggak ada urusan, gitu. Cuma masalahnya Kang, Kadang backingnya itu dari instansi tertentu. Kan kemarin juga sempat viral kan, yang seorang polisi yang jadi backing. Itu gimana itu, mental kan juga nggak akan, ya mungkin secara hukum mereka juga nggak paham, udah gitu yang datengin Ya, oknum ya. Tanggapannya gimana tuh? Sebaik-baik pelindung itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Itu dulu yang harus kita yakin. Mau itu datang oknum polisi, oknum TNI gitu ya, oknum apapun yang datang, bahkan Presiden Jokowi pun misalkan turun untuk menagih pinjol misalkan, itu bodoh amat, gak ada urusan. Ini negara hukum. Iya. Ya. Ada aturannya. Barang satu saja diambil, pidana. Mereka istilahnya mencubit kita saja sampai berdarah, itu pidana. Mereka mau apa? Nah, berarti kan harus kuatkan dulu tembok kita ini. Selama kita meyakini ini benar, khususnya benar sesuai dengan Sunnah dan Al-Quran, ya udah pertahankan. Aku nggak sampai dengan istilahnya si DC itu akan berpikir dua kali kalau sampai dengan menyakiti kita. Apalagi sampai menghilangkan nyawa misalkan. Nggak ada kasus kayak gitu ya. Mereka nggak berani. Kalau nyita ya. Mereka macam-macam, teriak aja, maling, tetangga pada hadir, kabur mereka. Kan gitu. Termasuk kasus-kasus yang di tengah jalan tuh. Ambil motor, ambil mobil. Termasuk itu. Nah, DC di lapangan, saya pernah DC. Saya pernah jadi JC juga. Pernah jadi DC. Pernah menarik kendaraan. Pernah ditarik. Mau ditarik. Pernah mau ya, nggak keburu ditarik. Oh gitu. Kenapa DC di lapangan itu selalu bergerombol? Tidak sendiri. Iya. Kenapa? Karena mereka juga takut. Takut mereka kalau sendiri. Kadang kan kalau DC, baik itu DC motor, DC mobil, apalagi biasanya lebih banyak. Itu kadang 4, kadang 5, kadang banyak. Gitu. Karena apa? Karena mereka pecundang, mereka takut. Walaupun masih banyak kan, mereka juga masih ada takutnya. Sekarang kalau misalkan itu kejadian nih Kang, yang harus dilakukan oleh si pemilik kendaraan itu apa? Ketika berada di situ, berhadapan sama DC. Ini pengalaman kami ya, pengalaman saya ketika jadi DC, ketika jadi debitur, ada tips-tips. Yang pertama biasanya DC itu ketika kan sebutannya mata elang. Kalau dulu zaman waktu saya di perbankan itu DC itu bawa kertas selembar-lembar panjang nih. Jadi kalau ada kendaraan lewat, plat nomornya dicek ada enggak. Sekarang berbeda, teknologi udah canggih. Mereka by phone, by aplikasi. Tinggal klik aja itu plat nomor, kalau muncul itu bermasalah kendaraannya. Nah, biasanya ketika memang kena itu di DC di tengah jalan, itu mereka kejar. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita dipepet oleh DC, usahakan kita berhenti di tempat yang ramai. Ya. Jangan di tempat yang sepi. Kantor polisi kalau perlu. Kalau kantor polisi jauh, di tempat yang ramai aja, yang banyak orang. Kalau perlu, pepetkan kendaraan di tengah jalan. Berhentiinnya. Jangan di pinggir jalan, tengah jalannya biarin aja macet. Gitu. Yang kedua, ya, setelah
nanti akan pada turun tuh. Kunci kendaraan itu baik motor atau mobil tetap pertahankan ada di tangan kita. Ya. Jangan sampai kunci kendaraan itu diserahkan kepada DC. Ya. Nah, nanti kan biasanya terjadi perdebatan, argumentasi, bla bla bla. Ujungnya DC selalu mengajak, ayo datang aja ke kantor. Kita tolak. Kalau mau ya udah selesaikan di kantor kepolisian, gitu ya. Sampai dengan nantinya intinya pertahankan itu unit, gitu ya. Dan setelah itu melalui perdebatan bla bla panjang, DC itu kemungkinan bisa anarkis ataupun bisa tidak. Nah, dengan adanya massa nanti yang kumpul itu akan membantu kita sebetulnya. Gitu ya. Apalagi sekarang banyak teman-teman kepolisian, apalagi kemarin ada TNI yang dikeroyok oleh DC, aparat pemerintah harusnya siap untuk ikut serta dalam memberantas itu DC gitu loh. Walaupun secara legal ini masih dipertentangkan ya, masih dipertentangkan. DC, profesi DC itu. Profesi DC ini. Karena sekarang itu mereka ada wadahnya. Kalau dulu enggak. Sekarang ada PT-nya, ada perusahaannya gitu loh. Nah, kembali lagi nanti tadi ketika sudah ada perdebatan, kalau mereka macam-macam aja, mereka mukul atau mereka misalkan mengembat itu kunci, tinggal terikan aja maling. Gak apa-apa, emang bener faktanya maling. Maling ya, iya bener ya. Maling. Tapi kalau misalkan si DC-nya itu dikeroyok, itu kita bisa kena pasal nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Pasal apa? Wong dia maling, wong dia perampasan, gitu loh. Itu motor kita, itu mobil kita, gitu. Bicara masalah nunggak 2 bulan, 3 bulan dan lain-lain, itu kan bisa diselesaikan, bisa ada negosiasi secara baik di kantor ataupun di rumah, gitu. Kan ada step by stepnya ke arah sana negosiasi. Iya. Gitu.